Kenapa uang sebanyak apapun tak pernah cukup? Ada satu hal yang manusia dan semut punya kesamaan. Kalau lihat sesuatu banyak, kita ingin kumpulkan sebanyak mungkin. Bedanya, semut punya batas, manusia tidak. Orang dengan ratusan juta bilang, kalau 1 miliar, hidup lebih tenang. Yang sudah punya 1 miliar bilang, kalau 10, mungkin baru bisa tidur nyenyak. Masalahnya bukan di nolnya. Masalahnya ada di kepala kita. Dan mungkin lebih dalam dari itu, di cara manusia memahami dirinya sendiri. Otak yang tidak pernah kenyang. Para peneliti menyebutnya hedonic treadmill. Apapun yang dulu terasa luar biasa, lama-lama jadi biasa. Gaji naik, senang beberapa minggu. Barang baru, euforia beberapa hari, tabungan bertambah, lega sebentar. Setelah itu, normal lagi. Masalahnya bukan di uangnya. Masalahnya di baseline kebahagiaan kita yang selalu ikut naik. Setiap pencapaian baru tidak membuat kita selesai, tapi justru menaikkan standar berikutnya. Otak tidak membaca uang sebagai cukup. Otak membacanya sebagai aman. Dan rasa aman itu licin. Ia selalu bergerak, tidak pernah menetap. Di saat yang sama, ada mekanisme lain yang lebih kuat. Takut kehilangan. Menurut Daniel Kahneman dan Amos Tversky, kehilangan terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada mendapatkan. Artinya, kehilangan 10 juta lebih menyakitkan daripada senang mendapat 10 juta. Maka semakin banyak uang seseorang, semakin banyak yang bisa hilang. Dan semakin banyak yang bisa hilang, semakin besar kecemasannya. Ironisnya sederhana. Punya sedikit, ingin lebih punya lebih, takut kehilangan, kejar lagi. Dan siklus itu tidak punya akhir. Paradoks uang dan kebahagiaan. Daniel Kahneman menemukan, kebahagiaan emosional naik seiring pendapatan tapi hanya sampai titik tertentu. Di Amerika, angka itu sekitar $75.000 Amerika Serikat per tahun. Setelah itu, kenaikan uang tidak signifikan meningkatkan kebahagiaan harian. Matthew Killingsworth memang bilang kebahagiaan masih naik tapi kurvanya makin landai. Artinya, uang penting. Tapi efeknya menurun drastis. Ini menguatkan satu fakta. Uang bukan solusi linear untuk rasa cukup. Sejak 1980-an, dunia mengalami lonjakan kekayaan terbesar dalam sejarah manusia. Menurut data World Bank, kemiskinan ekstrim global turun drastis. Akses terhadap barang meningkat tajam. Standar hidup naik secara global. Tapi di saat yang sama, tingkat kecemasan, stres, dan depresi justru meningkat di banyak negara maju. Jepang kaya tapi punya fenomena karoshi, mati karena kerja. Korea Selatan salah satu ekonomi maju, tapi tingkat bunuh diri tinggi. Amerika GDP naik, tapi banyak orang merasa tidak aman secara finansial. Artinya, kelimpahan tidak otomatis menghasilkan rasa cukup. Fenomena ini dikenal sebagai lifestyle inflation. Ketika pendapatan naik, pengeluaran hampir selalu ikut naik, bahkan lebih cepat. Dulu naik motor, cukup naik mobil, terasa normal baru, lalu ingin mobil lebih bagus. Bahkan ada istilah di ekonomi, keeping up with the Joneses. Artinya, kita tidak mengejar kebutuhan kita, mengejar standar sosial. Dan standar itu selalu bergerak. Dan hari ini kita bahkan melangkah lebih jauh. Uang jadi angka di layar. Jadi grafik. Jadi aset digital. Kesimpulannya, uang dari awal bukan sesuatu yang stabil. Ia selalu berubah bentuk. Dan manusia tetap mengejarnya seolah itu sesuatu yang pasti. Ini fakta yang sering mengejutkan. Banyak pemenang lotre besar kembali ke kondisi finansial sebelumnya dalam beberapa tahun. Studi di berbagai negara menunjukkan sebagian besar bangkrut dalam 3-5 tahun. Dan tingkat stres dan konflik hidup meningkat. Artinya, masalahnya bukan jumlah uang. Masalahnya adalah cara manusia beradaptasi terhadap uang. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang, tapi ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan ketakutan. Manusia adalah makhluk kekurangan.
Plato pernah menyeratkan bahwa manusia selalu mengejar apa yang tidak dimilikinya. Namun, Aristotle percaya bahwa keinginan bisa diarahkan bahwa manusia dengan rasio seharusnya bisa menemukan cukup. Masalahnya, sejarah berpihak pada yang lebih pesimis. Arthur Schopenhauer melihat hidup sebagai lingkaran. Hasrat, terpenuhi, bosan, hasrat baru. Tidak ada titik akhir. Hanya perpindahan dari satu kekurangan ke kekurangan lain. Lalu Jacques Lacan memperjelas, yang kita kejar bukan objeknya, tapi rasa kurang dalam diri kita sendiri. Ia menyebutnya the lack, kekosongan yang tidak pernah benar-benar bisa ditutup. Kita mencoba menutupnya dengan banyak hal. Cinta, validasi, pencapaian, kesibukan, dan tentu saja uang. Uang jadi pilihan favorit karena konkret, terukur, bisa dipegang, dan seolah bisa menyelesaikan segalanya. Tapi disinilah masalahnya. Kita menggunakan sesuatu yang kuantitatif untuk menutup sesuatu yang eksistensial. Dan itu tidak akan pernah benar-benar cocok. Dunia modern merawat rasa kurang. Byung-Chul Han menyebut zaman ini sebagai masyarakat kelelahan. Kita tidak lagi dipaksa oleh sistem kita justru mendorong diri sendiri lebih produktif, lebih kaya, lebih sukses, lebih terlihat berhasil. Dan tanpa sadar, kita mengukur nilai diri dengan angka. Karl Marx dulu bicara tentang eksploitasi oleh sistem. Hari ini bentuknya berubah. Kita mengeksploitasi diri kita sendiri, di saat yang sama, hasrat kita juga tidak benar-benar milik kita. René Girard menjelaskan bahwa kita menginginkan sesuatu karena orang lain menginginkannya. Kita melihat orang lain punya sesuatu, maka kita ikut ingin, maka kita kira itu kebutuhan. Padahal itu hanya pantulan. Di dunia sosial media, perbandingan menjadi konstan. Selalu ada yang lebih kaya, lebih muda, lebih menarik, lebih beruntung. Dan karena standar itu terus bergerak, kita tidak pernah benar-benar merasa cukup. Ekonomi modern bahkan bergantung pada rasa itu. Kurang cantik, maka beli. Kurang keren, maka beli. Kurang aman, maka beli. Kurang dihargai, maka tampilkan. Kalau semua orang merasa cukup, mesin ekonomi berhenti. Maka dunia menjaga kita tetap merasa kurang dengan algoritma, iklan, dan standar hidup yang terus dinaikkan. Uang, ketakutan, dan kehidupan yang tidak pasti. Secara evolusi, manusia dibentuk oleh kelangkaan. Nenek moyang kita hidup dengan prinsip, kalau ada banyak, maka ambil sebanyak mungkin. Karena besok bisa saja tidak ada. Otak itu masih kita bawa sampai hari ini, hanya konteksnya berubah, makanan jadi uang, ancaman jadi inflasi, bahaya jadi ketidakpastian ekonomi. Kita hidup di dunia yang relatif lebih aman, tapi otak masih merasa darurat. Dan di level paling dalam, masalahnya bukan ekonomi. Ernest Becker mengatakan, manusia tidak takut miskin, manusia takut mati. Uang menjadi simbol kontrol. Seolah dengan cukup uang, kita bisa menahan kekacauan hidup. Tapi Albert Camus melihatnya berbeda. Hidup memang tidak pasti. Dan tidak ada jumlah apapun yang bisa membuatnya sepenuhnya aman. Kita hanya mencoba menenangkan sesuatu yang pada dasarnya memang tidak bisa ditenangkan sepenuhnya. Pada akhirnya, kita perlu jujur. Kita mencari uang bukan untuk kaya. Kita mencari uang untuk merasa aman. Tapi rasa aman bukan angka. Ia adalah kemampuan menerima bahwa hidup memang tidak pasti. Uang tetap penting, sangat penting. Tapi ia tidak akan pernah menjawab pertanyaan ini. Berapa jumlah yang membuat saya benar-benar tenang? Karena jawaban itu memang tidak pernah ada. Mungkin cukup bukan kondisi finansial, tapi keputusan eksistensial. Bukan saat angka berhenti naik, tapi saat kita berhenti percaya bahwa angka itu akan menyelamatkan kita. Dan di titik itu, uang kembali ke tempatnya. Sebagai alat, bukan jawaban,